Alasan mengapa orang sulit menjadi bahagia, itu dia menyebut ada tiga. Yang pertama, mereka selalu melihat masa lalu lebih baik daripada yang sebenarnya. Masa kini selalu dilihat lebih buruk daripada yang seharusnya. Dan masa depan dianggap tidak ada harapan. Itu biasanya orang sulit bahagia. Kamu anggap masa lalu selalu lebih baik. Kemarin waktu ada Pak Harto kamu demo-demo kamu turunkan. Begitu Pak Harto jadi masa lalu, iya le, enak zaman kita, ya kan? Kamu anggap masa lalu selalu lebih, dan masa sekarang kamu anggap selalu lebih buruk. Habis Pak Harto ada SBY waktu SBY kamu caci maki habis-habisan. Begitu SBY lewat, wah itu mending SBY dulu, apa Jokowi sekarang itu. Jokowi sekarang lebih buruk. Dan karena sekarang lebih buruk, masa depan kamu anggap gelap. Gimana Indonesia besok ini di tangannya Jokowi? Gimana kan selalu begitu? Dan itu pasti kamu tidak akan bahagia. Kebahagiaanmu kamu taruh di masa lalu terus. Itu faknya. Bahagia bukan berarti kehidupan ini sempurna, tapi bahagia berarti Anda memutuskan untuk memandang melampaui ketidaksempurnaan. Jangan nyari yang sempurna baru bahagia. Tidak mungkin. Terimalah ketidaksempurnaan itu. Baru kamu bisa bahagia. Ini yang Cina. Menurut saya menarik. Kalau kamu ingin bahagia 1 jam, tidur siang. Kalau kamu ingin bahagia 1 hari, mancing. Oh. Iya. Kalau kamu ingin bahagia 1 tahun, warisi kekayaan. Cari warisan. Kalau kamu ingin bahagia seumur hidup, bantulah orang lain. Oh itu Cina. Ya, ya jadi enak tuh kamu pengen bahagia 1 jam itu gampang. Kamu bisa tidur siang itu wis nyaman. Atau pengen bahagia sehari mancing. Terus kalau kamu tidak percaya praktek lah, nyoba mancing. Ini kamu bisa bahagia sehari. Ya, yang itu sebenarnya targetnya yang paling akhir itu. Kalau kamu ingin bahagia terus, bantulah orang lain. Oke, itu kebahagiaan. Silahkan cari referensi sendiri buat dirimu masing-masing. Apa dan bagaimana enaknya untuk nyari hidup yang bahagia. Karena tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia. Hedonisme, kebahagiaan, itu semakin dicari, semakin susah untuk didapatkan. Sama kayak Tuhan. Tuhan itu semakin kamu nyari capek keluar, dia semakin susah kamu temukan. Karena Tuhan tidak pernah hilang. Kebahagiaan juga tidak jauh sebenarnya darimu. Jadi kalau ada orang ngomong nyari kebahagiaan, itu alamat kebahagiaan masih jauh. Karena ada ceritanya, ada yang ngomong ini ceritanya Robiah Adawiyah, ada yang ngomong ceritanya Mullah Nasruddin, yang cerita kehilangan kunci itu loh. Jadi suatu ketika Robiah ini kehilangan kunci di rumahnya. Cuma Robiah ini waktu dia kehilangan kunci, rumahnya gelap. Ya mungkin PLN-nya mati telat bayar. Nah, karena gelap susah tuh nyari kunci di dalam rumah, terus dia keluar. Diketawain sama Hasan Basri. Kamu itu kok lucu toh. Kunci hilangnya di dalam rumah. Kok nyarinya di luar rumah? Jawabannya Robiah, lah di dalam rumah gelap tak cari keluar, di luar kan terang. Ya, terus Hasan Basri jawab, lah kamu kok bodoh toh yo. Kalau hilangnya dalam rumah, rumahnya gelap, ya rumahnya dibikin terang. Nanti kan kuncinya ketemu. Terus Rabi'ah bilang, oh iya ya, berarti rumahnya kan yang dibikin terang. Bukan kamu keluar nyari tempat terang. Maksudnya apa? Ya kebahagiaan itu ada dalam dirimu. Tengok ke dalam. Kok nggak ketemu di dalam, berarti rumahmu gelap. Bikin terang. Jangan keluar nyari yang terang. Di dalam
Di luar yang terang itu tidak ketemu kunci kamu. Ya memang di sana terang kamu bisa lihat apa-apa, tapi kuncinya tidak ada di situ. Kuncinya ada di dalam. Cari dalam dirimu. Temukan, ambil dalam dirimu. Nah itu kalau di Mill ada teori namanya paradox hedonism. Semakin kamu cari kebahagiaan itu, dia akan semakin susah kamu dapatkan. Tenang aja, kamu lihat ke dalam nanti ketemu kok. Karena sesuatu yang dikejar-kejar itu biasanya lebih susah untuk didapatkan. Nah itu agak paradok memang. Silahkan kamu cek sendiri dalam hidupmu. Setiap kali kamu bertekad mengejar itu biasanya wabot untuk dapat. Saya ingin tahun ini targetnya itu biasanya berat sekali. Seminggu ini Pak, saya ingin menyelesaikan tulisanku Pak, biasanya malah nggak jadi. Tiap kali pegang laptop baru mau apa ya mulainya ya, terus besok aja lah kalau dapat bahan lagi besok. Biasanya malah nggak jadi, tapi begitu kamu nggak ngerencana tiba-tiba pegang laptop, nulis jadi. Itu namanya paradox hedonism. Ini yang bikin kebahagiaan itu susah dijelaskan. Semakin akan dijelaskan dia semakin jauh. Karena setiap orang beda-beda. 3 hal yang sangat penting kalau kamu ingin bahagia adalah ada sesuatu untuk dikerjakan, ada seseorang untuk dikasihi, dan ada sesuatu untuk diharapkan. Kalau kamu punya 3 ini, kamu akan bahagia. Sesuatu untuk dikerjakan banyak Pak, PR saya banyak yang belum selesai. Yang diharapkan, dicita-citakan, apalagi Pak. Cuma yang dikasih tidak ada Pak. Belum, berarti bahagianya belum lengkap. Oke, Helen Keller. Helen Keller ini Amerika, sastrawan. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lainnya terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup itu, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Jadi, jangan terlalu lama sumpek. Sumpek itu kamu kasih waktu. Sumpek, oke tak kasih waktu 2 hari ya. Awas, besok hari ketiga jangan sumpek lagi loh. Kita mikir yang lain deh. Tidak apa-apa, daripada kamu bawa terus tiap hari. Mending kamu kasih, bolehlah sumpek nih, jangan lama-lama lah. Dijetelin aja. Kenapa? Jangan-jangan ada pintu yang terbuka dan kamu asik dengan sumpekmu, kamu lupa ada pintu yang terbuka. Jangan jadi, makanya tadi saya bilang hidup ini kompleks. Semua yang kamu hadapi hari ini itu hanya satu sisi dari hidup. Mengaji ini satu wajah, kuliah satu wajah, orang tuamu wajah yang lain, adikmu wajah yang lain, masyarakatmu wajah yang lain, banyak urusanmu masih. Jangan asik di satu wilayah dan lupa wilayah yang lain. Apalagi mungkin kesempatan-kesempatan yang terlewatkan. Oke. Jadi kan kalau kamu bilang, Pak, saya mau nyari kebahagiaan. Terus orang kan tanya, lah apa sih yang akan membuatmu bahagia? Dan jawab pertanyaan ini tidak gampang. Nanti ada namanya problem of prediction. Problem of predicting. Jadi problem memprediksi. Mungkin kamu yang tidak punya pacar akan bilang, Pak, kalau saya punya pacar bahagia mesti Pak. Apa iya? Kalau saya nggak dapat pacar Pak, mesti sumpek aku Pak. Apa iya? Tidak gampang loh kamu memprediksi apa yang bisa membuatmu bahagia atau apa yang membuatmu tidak bahagia. Kalau di teori problem of predicting, ada 5 hal yang bikin kayak gitu. Yang pertama apa? Habituation, pembiasaan. Hidupmu itu sangat canggih. Manusia itu makhluk yang sangat cepat adaptasi. Habituation. Kamu merasa, Pak, misalnya kamu baru diputus pacarmu, bayangkan aja kan, enggak beneran. Masalahnya kamu enggak punya pacar. Jadi, seandainya kamu
putus pacarmu, kamu kan tiba-tiba, waduh Pak, gimana saya menjalani hari-hariku besok? Gelap ini Pak. Enggak kok, habituation. Sebentar aja nanti kamu akan terbiasa. Mungkin kemarin IP-mu bagus 3 berapa, 37, 38, 41. Terus tiba-tiba jatuh semester ini, entah karena apa. Mungkin dosennya sentimen sama kamu semua. Kamu merasa, waduh gimana ya aku kuliah enggak ya, kok sumpah gini. Tapi enggak. Besok, lusa, seminggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan, kamu akan sudah terbiasa. Jadi susah memprediksi ketidakbahagiaan, kesenanganmu di mana. Pacar yang semula mungkin baru nembak, baru diterima, seneng luar biasa. Tapi saya yakin suwe-suwe ini 1-2 tahun sudah biasa aja. Kalau kemarin awal-awal nggak di SMS sehari aja kamu marah-marah, sekarang nggak di SMS 3 hari peduli amat. Ya kan, yang lain masih banyak, ternyata lebih banyak yang dulu waktu ngejar-ngejar kayak satu-satunya, sekarang kok banyak cabangnya. Kan, habituation, kamu pembiasaan, terbiasa. Apakah itu kesenangan atau ketidaksenangan? Manusia punya daya adaptasi yang luar biasa. Sakit pun bisa habituation. Orang Indonesia dulu dijajah Belanda 350 tahun. Kok bisa ya Pak? Kamu membayangkan aja kan, kuat nggak ya aku dijajah? Tapi buktinya nenek moyangmu kuat. 350 tahun loh itu. Itu 4-5 generasi, 3-4 generasi dijajah dan santai-santai aja. Nggak ada bekasnya bahwa ini dulu sengsaranya bekasnya Belanda nggak terlalu kelihatan. Habituation. Manusia punya daya terbiasa. Yang kedua, set point. Set point ini semacam level. Jadi setiap orang punya levelnya sendiri. Jadi mungkin bagi kamu pegang uang 5 juta jauh senangnya luar biasa. Tapi levelnya Abu Rizal Bakri, uang 5 juta itu paling buat beli selilit. Apa 5 juta paling? Ya kan nggak ada rasanya. Itu namanya set point. Set point ini yang bikin kita sering overestimate. Jadi kita tidak sadar bahwa levelmu itu segitu. Dikasih lebih banyak, kamu merasa akan lebih dahsyat, tapi sebenarnya enggak. Karena set pointmu di situ. Kadang-kadang kita pakai istilah potongan kan, potongannya orang kaya dilihat dari sudut manapun ya ketoknya mantep kayak wong sugih. Tapi nek potongan kita itu ya mungkin tidak ada yang percaya. Mbok kamu kaya beneran, cerita itu orang tidak percaya. Ya kan? Potongan kita itu set poinnya memang set poin menengah ke bawah. Arloji yang 35, 25 gitu kan. Kalau pakai arloji mahal 1 juta orang nggak percaya. Allah potonganmu arloji 1 juta. Atau kalau pakai arloji mahal tangannya malah gatel. Jadi ya, itu namanya set point. Tiap orang punya set point sendiri. Bahkan kadang-kadang makanya ada IQ, ada SQ, EQ itu kan bisa ditakar. Itu semacam set point. Ya, memang takaran kepintaranmu memang segitu. Meskipun kamu mati-matian pengen aku harus ngalahkan dia yang ranking 1, ya kata ya Raisa. Itu sudah set point. Yang ranking 1 kadang nggak belajar aja ya tetap ranking biji. Kamu yang tiap hari mati-matian pingin nyalip nggak nyampe-nyampe. Di psikologi ada namanya set point. Ini yang susah untuk memprediksi kebahagiaan tidak bahagia. Yang ketiga, pengaruh kekinian itu juga susah. Bikin ngukur kebahagiaan itu susah. Ya kayak itu tak contohin, kalau kamu sedang lapar banget, itu lihat makanan apa saja rasanya pingin beli. Tapi kalau sudah kenyang, lihat makanan kayak apapun nggak mau beli. Itu kan kondisi kekinian. Kalau sedang marahnya luar biasa,
Cewek sejak apapun nggak menarik bagimu, karena sedang marah. Sama, dalam banyak kasus, mungkin kamu sedang jengkel luar biasa, sedang cinta luar biasa, sedang rindu luar biasa, ya cara mikirnya nggak normal. Yang bikin kamu bahagia ya nggak normal. Kamu sedang kangen luar biasa, mbok sekedar foto, apa sandal, apa tulisan, apa SMS bikin kamu bahagia luar biasa. Nah itu namanya apa? Kondisi kekinian. Jadi nggak bisa, misalnya kamu sedang kangen luar biasa, terus lihat sandalnya yang dulu ketinggalan di depan rumah. Sandal Leo bikin aku teringat padamu. Itu kan bukan parameter. Kamu nggak bisa berteori bahwa lihat sandalnya pacar itu bikin bahagia. Kenapa? Karena itu rasa itu muncul dalam kondisi kekinian yang tidak selalu begitu. Kalau sudah bolak-balik ketemu ya tidak butuh sandalnya lagi, mbok sandung-sandung sandalnya, mbok buang-buang, mbok injek-injek nggak masalah. Tapi ketika kangen, sandal jadi berharga luar biasa. Terus yang keempat, susah memahami imunitas emosi. Imunitas emosi itu agak mirip dengan habituation tadi. Jadi sejauh mana kamu tangguh menahan rasa sakit itu beda-beda. Kadang-kadang ada orang dihina kayak gimana enggak masalah, tapi disenyumi dikit agak sinis marahnya luar biasa. Nah, itu kan imunitas emosi ini susah diprediksi, diukur susah. Jadi sehingga kamu berteori mana yang bikin orang bahagia, mana bikin orang tidak bahagia, itu tidak gampang. Oke, dan yang terakhir, susah memahami gambar yang lebih besar. Setiap orang mikirnya selalu sudut pandang yang dia hadapi saat ini. Ya kayak tadi loh, kamu diputus pacarmu, seolah-olah dunia gelap. Padahal urusan pacaran itu kan hanya satu wajah dari seluruh kehidupanmu. Dari gambar besar hidupmu. Tapi jatuh di situ saja, seolah-olah hidupmu jatuh semua. Kuliah itu hanya satu sisi dari keseluruhan hidupmu. Tapi begitu kuliah gagal, kan seolah-olah hidupmu gelap, masa depanmu selesai. Padahal tidak, itu hanya satu sisi. Banyak orang yang tidak kuliah dan sukses. Tapi kan kamu dijelasin gitu juga susah. Gelap masa depanku banget gitu. Ya kuliah lagi nyari yang lain, tidak bisa. Sama kayak pacaran tadi kan. Siapa lagi Pak, ini sudah mati-matian, terlanjur ku berikan semua misalnya. Seolah-olah semua urusan jadi ruwet gara-gara itu. Padahal itu hanya satu aspek saja. Masih banyak aspek hidup yang lain. Kalau ada melihat apapun itu, ingatlah bahwa itu hanya satu sudut pandang, satu aspek. Maling itu satu aspek ketika dia maling. Ketika dia pulang, bantu istrinya masak, nyuci beras, nyapu-nyapu, ya dia bukan maling. Rampok juga gitu, dia jadi perampok ketika dia merampok. Makanya kan ada hadis itu kan, tidak berzina ketika dia berzina, wahwa mukmin. Jadi orang mukmin nggak mungkin berzina. Ketika dia berzina berarti dia bukan mukmin. Selesai berzina ya mukmin lagi. Karena ada hadisnya yang kayak gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa hidup ini multidimensi. Tadi di kantor korupsi, itu kan sisi dia ketika korupsi, pulang terus ke masjid nyumbang orang berapa ratus juta. Nah itu sisi baiknya dia, tapi dia juga punya sisi gelap. Dan itulah hidup. Cuma orang sukanya mengeneralisir. Berarti memang dia koruptor. Sementara yang di kampungnya ngerti dia nyumbang banyak, oh dia bukan koruptor tapi dermawan. Sebenarnya semua benar. Dia korupsi waktu di kantor dan dia dermawan waktu di masjid. Jadi itu gambar besar. Ini yang bikin ngomong kebahagiaan itu tidak simpel. Jadi manusia itu sangat kompleks, sangat rumit. Karena Allah sudah bilang,
pelajarilah alam semesta dan manusia. Kalau bagi orang Jawa, jagat gede dan jagat cilik. Jagat cilik itu mewakili jagat besar. Kalau kamu kenal dirimu, kamu akan kenal alam semesta. Kalau begitu kamu kenal alam semesta, kamu akan kenal Tuhan. Makanya, man arofa nafsahu, arofa robbahu. Oke. Bahwa kebahagiaan itu kesenangan, kenikmatan. Jadi segala yang mendatangkan rasa nikmat. Cuma pertama-tama kita lihat katanya Epikuros, coba dicek deh. Yang bisa tahu kesenangan itu orang bijaksana. Phronesis. Phronesis itu apa sih cirinya? Ya yang belajar filsafat selama ini kan dikasih tahu bahwa filsafat itu cinta kebijaksanaan. Apa sih cirinya bijaksana? Yang pertama, orang bijaksana itu orang yang bisa ngukur kenikmatan dan rasa sakit. Itu bijaksana. Orang yang bisa mempertimbangkan, oh kalau ini dilakukan, nikmatnya sekian, sakitnya sekian. Manfaatnya sekian, mudaratnya sekian. Orang yang bisa kayak gini, ini golongan orang bijaksana. Tidak asal komentar, tidak asal ngomong, tapi kalau ngomong pakai pertimbangan. Katanya Ibu Kuros, orang bijaksana ciri pertama, dia bisa mengukur maslahat mudarat, nikmat atau sakit. Yang kedua, orang bijaksana itu orang yang bisa membatasi keinginannya. Kenapa begitu? Katanya Epikuros, kesenangan itu tidak bisa ada batasnya. Karena kesenangan tidak ada batasnya, maka sebenarnya kepuasan itu tidak ada batasnya. Yang bisa membatasi apa? Dirinya sendiri. Kalau pas uangmu banyak, itu kamu 5 piring juga bisa kamu beli. Tapi yang menghentikanmu untuk tidak beli 5 piring kan dirimu sendiri. Jadi, orang bijaksana itu orang yang bisa membatasi kebutuhannya, membatasi keinginannya. Cita-citamu kan banyak. Keinginanmu kalau dituruti, kalau didaftar itu bisa sak buku penuh. Pengen beli baju yang kayak gitu, Pak. Pengen beli celana yang kayak gitu, sepatu yang kayak gitu, pacar yang kayak gitu, model rambut yang kayak gini, itu kalau di list bisa banyak. Tapi kuncinya kamu bijaksana yang nanti ujungnya kebahagiaan adalah bisa nggak kamu membatasi keinginanmu. Semakin kamu canggih bikin batas, semakin hidupmu mudah bahagia. Tapi semakin banyak keinginanmu, semakin liar keinginanmu, semakin kamu susah untuk menemukan kebahagiaan. Itu ciri kedua. Orang bijaksana. Orang bijaksana cirinya yang ketiga adalah orang yang bisa menghindari tindakan yang berlebihan. Tidak berlebihan, tidak ekstrim. Hari ini kan banyak orang ekstrim. Kalau sudah A, ya A ekstrim. Kalau sudah B, ya B ekstrim. Kalau sudah C, ya C ekstrim. Biasanya orang kayak gini tidak bijaksana. Karena dia sudah lebur dalam ekstremitasnya. Contohnya banyak, mulai pemikiran, aliran, ideologi, mazhab, cara berpikir, cara beragama. Itu banyak yang ekstrim. Kalau sudah ekstrim berarti sudah berlebihan. Terus, orang sama kayak yang pertama, cuma orang yang bisa memilih mana kenikmatan jangka panjang dan mana kenikmatan jangka pendek. Dan itu nanti yang mendekatkan namanya atraksia. Atraksia itu ketenangan jiwa. Jadi orang bijaksana itu ngerti mana ini yang nikmat jangka panjang, mana yang nikmat jangka pendek. Contohnya, apa ya? Kamu ngajak pacarmu tahun baruan nginep di hotel, itu nikmatnya paling semalam. Meskipun bunyinya setahun karena kamu masuknya tanggal 31, keluarnya tanggal 1.
Cuma kenikmatan itu pasti jangka pendek, nggak imbang kalau dibandingkan ketidaknikmatannya. Seneng semalam ditebus dengan sumpek bertahun-tahun, itu bahkan mungkin seumur hidup. Kamu mau milih mana? Kalau kamu milih ini, kamu tidak tergolong orang yang bijaksana. Jadi ukurlah mana yang kenikmatannya lebih panjang. Yo antara nginep di hotel dengan nikah, nah itu mungkin lebih panjang nikmatnya kalau nikah. Kalau nikah kamu sak kapoke gratis nggak bayar, ya kan? Oh iya kan, kalau nikah kan sak karupmu wis sehari 7-8 kali nggak masalah, ya kan lo. Dan gratis kan sekarang nikah itu di KUA paling, kalau hari aktif ke KUA kan bisa langsung gratis daripada kamu masuk hotel bayar, ya. Atau ya pokoknya kui nggak enak mau cerita. Oke, terus jadi hidup yang baik, hidup yang utama itu adalah mencari yang baik. Yang baik itu apa? Yang baik yang bikin senang. Semua yang berbuah kesenangan itu berarti baik. Jadi parameternya simple kalau di Aristippus. Ada apapun coba kamu cek, nanti hasilnya menyenangkan enggak. Kalau hasilnya enggak menyenangkan, pasti itu jelek. Kalau menyenangkan itu baik. Jujur misalnya, kamu kan kadang bingung, Pak, kok rumit ya Pak, ada jujur yang boleh, ada jujur yang enggak boleh. Kan kamu sering diceritain gitu. Ukurannya boleh, yang enggak boleh gimana Pak itu Pak? Simpel kalau katanya Aristippus. Hasilnya menyenangkan enggak? Enak enggak? Kalau hasilnya menyenangkan berarti itu boleh. Kalau tidak menyenangkan berarti tidak boleh. Ngomong apa adanya itu kan bagus, tapi kadang-kadang juga jelek. Ngukurnya gimana? Hasilnya aja menyenangkan nggak? Ada temenmu misalnya gondut, tubuhnya besar, terus kamu halo ndut, nah itu kan hasilnya nggak menyenangkan. Meskipun jujur, kamu ngomong lu salah saya apa? Saya ngomong apa adanya kan. Cuma itu tidak menyenangkan hasilnya. Kamu kehilangan teman, dia marah, dia tersinggung. Berarti apa? Meskipun kamu jujur ngomong apa adanya, tapi jelek, tidak utama itu berarti. Jadi ukuran moralitas diukur dari kesenangan yang dimunculkan. Oke. Minum teh ini, tak kasih contoh. Nah, saya ngawis. Ini baik. Kalau saya suka sama teh sehingga waktu minum saya senang. Tapi kalau saya tidak suka teh, misalnya ini manis, mungkin saya punya kencing manis, jadi minum teh ini tidak tak minum gimana, tak minum sudah dikasih, padahal aku punya penyakit. Hasilnya kan nggak menyenangkan. Maka takmir yang ngasih minum ini itu sebenarnya nggak baik. Atau tiap rebu kok teh terus sekali-sekali ganti opo kayak misalnya lu bu yo iki contoh lo ya kan lo padahal tadi niatnya apa cuma kok hasilnya ndak bagus berarti tidak utama. Itu teorinya Aristippus. Lah yang ngukur menyenangkan apa tidak menyenangkan itu apa? Yo akal. Manusia kan dikasih akal. Dengan akal dia harus ngukur apakah yang didapat kesenangan atau kesusahan. Kalau itu kesenangan berarti baik. Kalau itu kesusahan berarti jelek. Nah, katanya Aristippus juga kesenangan itu sifatnya aktual. Jangan ngukur kesenangan yang potensial. Aktual itu maksudnya apa? Senang sekarang di sini. Bukan senang besok, juga bukan senang dulu. Kalau senang besok,
itu ndak jelas. Iya kalau senang beneran, kalau enggak. Kalau senang yang dulu itu sudah lewat. Senang dulu itu berarti katanya Aristippus hanya ingatan akan kesenangan. Kalau senang yang akan datang itu senang yang belum jelas. Jadi harus akal mengukur mana yang menghasilkan kesenangan sekarang dan di sini. Bukan kesenangan dulu atau kesenangan besok. Loh Pak, dulu dikasih teh enggak apa-apa toh Pak. Dulu kan, sudah lewat. Sekarang, loh Pak, teh itu sehat loh Pak. 3 tahun lagi kalau Bapak rajin minum teh, nanti apanya jadi semakin, ya kan besok 3 tahun lagi. Sekarang itu loh. Jadi kesenangannya ngitungnya sekarang. Misalnya kamu tadi temenmu yang kamu panggil, halo gendut, itu dia marah-marah, loh jangan marah. Kalau kamu tak bilangi gini terus, besok mentalmu akan kuat. Kalau ada yang bilangin kamu gendut, iya besok. Tapi ngukurnya sekarang. Sekarang dia tersinggung, maka sekarang itu jelek. Jadi kesenangannya harus aktual. Jadi perbuatan itu baik kalau dia melahirkan kesenangan yang aktual, yang bisa dirasakan sekarang dan hari ini. Nah, itu hedonisme Aristippus. Cuma seneng ya seneng. Hati-hati, kesenangan itu bisa jadi kebalikannya kalau orang nggak tahu batas. Mangan itu seneng, enak. Kamu kan senang makan. Cuma kalau kamu nggak tahu batas, dia jadi penyakit. Jadi cari kesenangan yang aktual, cuma ketahuilah batasmu, kapasitasmu. Di situ kamu akan ketemu kebahagiaan. Kapasitas itu berarti ya jangan terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit ya tidak jadi senang, terlalu banyak, berlebihan juga tidak akan kamu rasakan senangnya. Jadi justru katanya Aristippus, hidup itu tidak usah mikir apa, cari yang kamu senang tapi sadari batasmu. Kuncinya di situ. Nggak usah underestimate, nggak usah overestimate. Kamu ukur aja batasmu sampai apa. Kalau makan bagi kamu 1 piring sudah kenyang, ya sudah, jangan 2 piring. Apalagi 3 piring. Kadang-kadang kan kamu gitu, mumpung gratis. Mumpung ono sing ngeraktir. Eman-eman Pak, eman-eman tapi nggak ada nikmatnya nanti. Justru nikmat itu kalau kamu ngerti batasmu. Makanya Nabi kan wanti-wanti makan, berhentilah sebelum kenyang. Enak kalau berhenti sebelum kenyang. Kalau sudah kenyang, kamu tidak enak. Makanan kehilangan rasanya. Oke, kan kehidupan dunia itu kan gitu. Enak, kalau kamu teruskan, kamu jadi jemu. Kalau kamu teruskan, kamu bisa jadi benci. Jadi harus kalau makanan dia bisa jadi penyakit. Gula itu penting, kebanyakan gula jadi penyakit. Garam itu penting, kebanyakan garam jadi penyakit. Air putih itu loh penting, tapi coba kebanyakan air putih, dia jadi penyakit. Maka kamu harus tahu batas. Nafas juga penting, tapi kebanyakan nafas, pakaian angin, kamu masuk angin. Jadi penyakit, ya kan? Apalagi nafasnya banyak, nggak bisa keluar-keluar di dalam anginnya, penyakit juga. Jadi carilah kesenangan yang aktual, akalnya dipakai untuk ngukur dan sadari batasmu. Kalau kamu bisa menjalankan rumus ini, kamu akan bahagia. Jangankan yang itu, wong yang jelas seneng-seneng, misalnya guyon, gurau, itu kalau kebanyakan juga tidak enak. Kadang-kadang berakhir dengan tersinggung, berakhir dengan gegeran. Kamu bisa kehilangan teman gara-gara gurauan. Kenapa? Kamu limitnya kelewatan. Harus sadar batas. Meskipun tadi awalnya seneng-seneng.
Kenapa sih harus jadi orang bijaksana tadi? Tujuannya apa? Kalau katanya Epicurus, tujuannya adalah atraksia, ketentraman jiwa, bebas dari kerisauan, hidup secara seimbang. Boleh sih kamu milih kenikmatan yang sesaat tadi, tapi kamu tidak akan menemukan atraksia. Jiwamu tidak akan tenang. Hidupmu mungkin sering bete dan sering galau, tidak seimbang. Jadi katanya Epicurus, kalau kamu tidak bijaksana, rasakan sendiri akibatnya. Semua problemmu, mungkin kamu gampang galau, gampang bete, hidup mikir macam-macam, itu pasti karena kamu tidak bijaksana tadi. Tinggal dibalik aja tadi cirinya bijaksana apa sih yang sudah kamu lakukan sehingga bikin kamu tidak ketemu atraksia. Dan nanti dari cermatannya Epicurus, justru hidup bahagia itu ternyata malah hidup yang sederhana. Keinginan dibatasi, kesenangan dicari yang lebih jangka panjang, tidak mudah terpengaruh sekeliling. Jadi semua cirinya bijaksana tadi kalau diwujudkan dalam hidup, justru hidup yang biasa-biasa, yang sederhana. Tidak boros juga tidak pelit, tidak pengecut juga tidak nekat. Sederhana tengah-tengah. Sederhana itu bukan berarti kekurangan ya. Sederhana itu simple. Simple itu apa adanya, apa butuhnya. Butuhnya 5 ya ngambil 5. Butuhnya 10 ya ngambil 10. Kita kan kadang-kadang serakah. Butuhnya 5, kalau bisa ngambil 10 ya ngambil 10. Dan itu sering blunder. Sebenarnya di Jogja mungkin sebulan sebanyak-banyaknya paling kamu 1 juta itu bagus, mas. Uang sakumu. Tapi kan kadang-kadang kamu minta lebih ke orang tua, beli buku lah, bayar apa lah, kan kamu ngapusi itu. Itu biasanya malah jadi sumber masalah. Ketika kamu nambah yang tidak seharusnya, atau mungkin mengurangi dari yang kebutuhanmu, yang terjadi pasti problem. Kamu akan kehilangan atraksia. Jiwamu tidak akan tenang, risau, bete, galau, pokoknya tidak seimbang mentalmu. Oke, makanya pinter-pinterlah kalau di Epicurus membedakan mana keinginan yang alami, mana keinginan yang alami tapi tidak perlu, tidak penting, dan mana keinginan yang sia-sia. Makan misalnya. Makan itu keinginan alami. Setiap orang butuh makan. Cuma kalau bisa cukup keinginan alami saja. Seandainya terpaksa, ya keinginan alami yang tidak penting juga mungkin boleh lah. Makan milih yang enak-enak. Tapi semoga tidak yang ketiga. Keinginan yang sia-sia. Ya mungkin kalau makanan ya tidak cukup yang enak-enak, tapi juga ditentukan mereknya apa, warungnya mana. Itu biasanya sudah ngoyo-woro. Sama-sama ayamnya kalau ndak merek KFC, apa Texas, apa ndak. Apa yang chicken lokal itu ndak ada anunya. Itu berarti masuk level ketiga. Sebenarnya cukup yang alami saja, hidup kita sudah terjamin kok. Makan saja, hidup kita sudah terjamin. Makan itu kan yang butuh tubuh, yang butuh perut. Biasanya yang rewel itu kan lidah. Nah, jadi kalau bisa makan jangan nuruti lidah, turuti perut aja. Perut itu tidak rewel. Kamu kasih apa aja dia masuk. Cuma yang sering cerewet itu kan lidahmu. Kalau sudah di dalam sini, apakah itu ayam, apa tempe, apa tahu, makomnya sama. Iya. Jadi dia levelnya sama, makomnya sama, nanti keluarnya juga mirip. Jadi tidak ada bedanya. Cuma yang sering bikin kamu pontang-panting puyeng itu kan menuruti keinginannya lidah. Padahal lidah itu tidak penting dia cuma enak sebentar aja.
Yang sumber penyakit dan sumber kesehatan kan di dalam ketika masuk ke perut. Oke, jadi katanya Epikuros, hiduplah dengan menemukan atraksia, hidup secara sederhana, dan perhatikan level keinginanmu. Kalau yang keinginan alami, penuhilah. Jangan dibantah. Keinginan alami yang tidak perlu, kalau memang tidak terpaksa, tidak dipenuhi juga tidak apa-apa. Tapi keinginan yang sia-sia, semoga kamu tidak punya keinginan yang sia-sia. Jadi, ini harus dikuasai tekniknya untuk kamu bahagia. Kenapa sih kok enggak boleh, Pak? Boleh aja kamu pingin yang sia-sia, cuma akibatnya apa? Kamu sendiri yang sumpah, enggak jadi bahagia. Jiwamu enggak tenang, kayak tadi, kalau enggak seimbang, stres, dan seterusnya. Teorinya Epikuros tentang hedonisme. Terus, jika Anda mengalami depresi, Anda hidup di masa lalu. Jika Anda cemas, Anda hidup di masa depan. Maka kamu harus bahagia. Bahagia itu berarti hidup sekarang. Pak, besok kalau habis lulus S2 ngapain ya Pak? Itu cemas. Berarti kamu hidup di masa depan. Ya kan? Ya, jadi wis nggak usah dipikir, wong sekarang tugas makalah aja belum selesai. Jadi mikir yang sekarang biar kamu bahagia. Jadi dan juga jangan hidup di masa lalu ingat wah dulu ya enaknya, nggak usah. Jadi hidup di masa kini. Semboyannya sebenarnya sama kayak sebelum-sebelumnya, bahwa yang baik itu yang menyenangkan, yang berguna, yang menguntungkan. Cuma ini ketambahan dunia sosial. Jadi perbuatan itu semakin baik kalau dia menguntungkan lebih banyak orang. Kamu melakukan apa saja, semakin dia bermanfaat bagi banyak orang, semakin dia baik. Semakin hanya bermanfaat untuk kamu saja, semakin dia tidak baik. Itu utilitarian. Apapun yang kamu lakukan, usahakan manfaatnya tidak cuma buat kamu, tapi juga untuk lingkunganmu. Jadi ini hedonisme, tapi sifatnya sosial. Untuk bareng-bareng, jangan egois. Jangan jadi orang baik sendirian. Jangan jadi nyari seneng sendirian. Ajaklah teman-temanmu. Semakin banyak yang dapat keuntungan dari perbuatanmu, semakin perbuatanmu baik. Jadi, kalau neraktir teman, semakin banyak teman yang ditraktir, semakin baik perilakumu. Ya, jadi ya contoh paling gampang itu namanya utilitarian, utility, utilitas, kegunaan, faedah. Hari ini kan banyak orang yang egois, mikir dirinya sendiri, keuntungannya sendiri, kesenangannya sendiri. Cuma katanya Mil sama Bentham, tidak salah sih orang kayak gitu. Cuma derajat kebaikannya akan semakin tinggi kalau manfaatnya dirasakan lebih banyak orang. Ngaji kayak gini, semakin banyak peserta, bukan peserta sih, semakin banyak yang mengambil manfaat, itu semakin baik. Tapi meskipun banyak yang datang, tapi bingung itu manfaatnya apa, ngaji kayak gini, tidak jelas. Saya nggak ngerti Pak dapat apa ngaji itu, yang penting untuk teh. Nah, kalau semakin hanya tehnya saja, bukan ngajinya, itu mungkin semakin tidak utility, tidak utilitas. Semakin kamu rasa manfaatnya, paling nggak membuka pemahaman, berarti dia semakin utilitas, semakin bermanfaat. Jadi level moralitas itu diukur sejauh mana dia membawa orang lain ikut juga dapat manfaatnya. Oke. Ini nanti di era modern kan, model-model demokrasi itu kan ini suara terbanyak. Jadi ini kebahagiaan terbanyak
untuk sebagian paling besar orang. Itulah rumusnya utilitarianisme. Oke, itu hedonisme. Jadi filsafat yang menyatakan bahwa kebahagiaan itu kuncinya adalah nyari senang. Jadi tidak salah kalau kamu punya prinsip, Pak, saya ingin senang-senang aja Pak dalam hidup ini, tidak apa-apa, hedonis. Cuma senang-senang yang filosofis. Kayak tadi, nggak sekedar nyari senang, kamu harus bisa ngukur mana yang kesenangan jangka panjang, mana kesenangan jangka pendek. Mana batas kesenanganmu. Karena kesenangan itu begitu kamu kelewat batas, bisa sebaliknya akan jadi kesedihan. Kamu trek-trekan naik motor itu kan seneng, naik motor muter-muter, tapi begitu kamu nggak ngerti batasmu, harusnya di stadion maupun di gor kamu di jalan raya, itu kan sudah melewati batas, dan kamu mungkin kesenggol apa, itu kan ya kebalikannya akhirnya. Makan juga begitu. Tidak sekedar enak, tapi juga enak yang tahu batas dan bisa membedakan mana kenikmatan sesaat, mana kenikmatan jangka panjang, dan yang terakhir, syukur-syukur kenikmatan itu tidak kamu sendiri yang menikmati, tapi juga banyak orang yang lain. Semakin banyak orang menikmati hasil karyamu, itu sebenarnya semakin kamu akan bahagia.